Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, ibu, jamaah salat subuh ingkang kula hormati, syukur alhamdulillah kita aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqomah, nikmat kuat ngelakoni ibadah dan seterusnya. Mugi-mugi sedaya kenikmatan niki kita saged gunakno kanggo ngabukti kanggo ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu ingkang kula hormati, wonten dinten niki kita sampun mlebet Ramadan tanggal 10 di bulan Ramadan. Berarti Ramadan sudah hari yang ke-10. Boten krasa Ramadan wis kalong 10 dino. 10 hari yang awal sudah kita lalui. Berarti kurang bulan puasa ini mungkin harinya tinggal 19 hari atau maksimal 30 hari. Karena itu marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak beribadah, memperbanyak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak berbuat baik, karena kesempatan ini oleh Allah diberikan kepada kita yang belum tentu pada tahun depan kita semua ini masih juga menemui bulan Ramadan. Kita hanya berharap mohon kepada Allah, muga-muga tahun ngarep sik ana kesempatan dikei umur sik iso menangi wulan Ramadan maneh, lan sik iso dipun paringi iso nglakoni ibadah istiqomah, ora prei-prei anggene ibadah kejaba benjing-benjing lek sampun dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu ingkang kawula hormati, poso cara Arabe as-shaum niki artine ngempet saking napa? Lek secara syariat minimal ngempet saking mangan lan ngombe. Tapi yang dimaksud di sini as-shaum al-imsak, ngempet dari segala sesuatu yang dianggap kurang ada manfaatnya menurut pandangan agama. Saya ulangi, al-imsak yang dimaksud adalah ngempet dari segala sesuatu yang dianggap kurang ada manfaatnya menurut pandangan agama. Lebih-lebih yang haram sing ora patek ana manfaate lek iso diempet. Nah, ini asyam. Lah poso niki para bapak ibu niki Gusti Allah majibno namung dateng tiyang sing iman tok. Sakliyane sing gak iman iku berarti wis gak diperintah karo Gusti Allah. Berarti istimewa sing diperintah poso niki mek wong sing iman tok. Wonten surat Al-Baqarah
yang kita semua sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eling-eling wong sing padha iman. Jadi yang dipanggil oleh Allah hanya orang yang beriman. Kutiba den wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu nglakoni poso. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan puasa. Hal ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Tujuannya untuk apa? La'allakum menawa sira, muga-muga sira kabeh iku tattaqun, padha dadi wong sing wedi nang Gusti Allah. Jadi ujung-ujungnya, tujuan akhir daripada syariat agama yang dinamakan puasa, agar kita menjadi orang yang lebih takut kepada Allah, muttaqin, orang yang takut kepada Allah. Para bapak ibu yang saya hormati, kesempatan puasa ini adalah kewajiban secara mutlak bagi orang-orang yang beriman. Tidak bisa ditawar kecuali bagi orang-orang yang memang dibenarkan untuk tidak puasa. Kecuali bagi orang-orang yang memang dibenarkan menurut syariat itu tidak melakukan puasa. Tetapi bagi orang yang secara umum asar orang itu sudah balik dan berakal sehat, maka diwajibkan bagi orang itu berpuasa. Kemudian berikutnya, kesempatan puasa ini marilah kita jaga betul-betul, dijogo sampun ngantos poso kita niki batal. Poso kita niki aja sampai gagal. Soale lek ana sing batal, sing gak ana uzur, poso iku kok dibatalno, mongko poso sing dibatalno iku boten saged dipun ganti kalian poso walaupun 1 tahun. Akan saya bacakan dawuhnya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Man aftara yauman min ramadhana min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kullihi. Hadis dari Abi Hurairah. Dawuhe Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong aftara kang mokel sapa man yauman sedina ae min ramadhana saking wulan Ramadan. Ana wong kok waktune poso di bulan Ramadan kok mokel. Oleh mokel min ghairi rukhsatin, kelawan tanpa ana kemurahan. Rohosoha kang gawe kemurahan ing rukhsah sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong. Barang siapa yang membatalkan puasanya 1 hari saja di bulan Ramadan dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Allah, wala maradin, lan ora sebab loro, bukan karena sakit, lam yakdihi, mongko batalno poso sak dina saking wulan Ramadan iku mau sing tanpa alasan ora bakal iso dikadani,
Apa shaumud dahri, poso sepanjang tahun, kullihi selama 1 tahun, kabeh tahun. Jadi puasa yang ditinggalkan 1 hari saja di bulan Ramadan ini dengan tanpa alasan, maka puasa yang ditinggalkan itu tidak akan bisa diganti walaupun diganti dengan 1 tahun penuh, tidak bisa. Sekarang begini para bapak, ibu yang saya hormati, yang dimaksud rohoso, kemurahan itu seperti apa? Kemurahan itu dalam agama kita jelas diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima kemurahan. Contohnya, yang pertama adalah bagi orang yang umurnya sudah tua. Umurnya wis tuwek nemen, karena umurnya ini tua, penyebab umur tua ini dia betul-betul tidak mampu melaksanakan puasa. Ora kuat dan ora kuat temenan. Ini boleh tidak puasa. Dan ini disebut dengan rukhsah. Nah, orang seperti ini boleh diganti puasanya dengan membayar fidyah. Tapi perlu diketahui bagi orang sepuh ini, kriteria tidak kuatnya itu harus betul-betul dicoba. Orang kok aduh aku wis tuwa rasane gak kuat aku poso, itu tidak boleh. Termasuk bagi orang yang sedang masyakoh. Masyakoh itu dalam kondisi kesulitan. Misalnya ada sesuatu pekerjaan yang memang kebetulan harus dikerjakan. Masjid wae ngecor, pas wae poso. Ini orang tidak boleh serta-merta misalnya hari ini puasa. Atau ya hari ini puasa. Maka mulai tadi malam wis niat mending ngecor rasane ora kuat poso. Wis ora ono niat poso, alias niat ora poso, mending ngecor ora poso. Begini ini tidak boleh. Menurut syariat agama tidak boleh, dilarang keras. Ini termasuk kategori ini tadi. Nah, bagaimana yang boleh itu seandainya itu misalnya besok ngecor atau hari ini ngecor, mulai tadi malam ya sudah niat puasa, mulai pagi ya sudah melaksanakan puasa. Kemudian seandainya misalnya mulai pagi ini ngecor, nah di tengah-tengah ngecor sengsara betul, itu memang tidak kuat, memang betul-betul tidak kuat. Nah itu baru boleh membatalkan puasa. Tapi kalau mulai awal aduh aku kok wis gak kuat, ini tidak boleh. Ya, sebab apa? Syariat ini mengharuskan kita, Allah memberikan kesempatan pada kita seluas-luasnya. Artinya kalau sudah begitu itu kita mempunyai zon, dugaan. Lek Gusti Allah iku ora maringi kekuatan, ngono iku ora oleh. Padahal belum tentu kalau Allah tidak memberikan kekuatan. Maaf para bapak ibu, banyak hal yang kita tidak bisa nalar ya dalam agama ini. Termasuk juga bagi orang yang sakit, orang sakit. Kalau memang karena sakitnya itu dia tidak kuat melaksanakan puasa, ya boleh membatalkan puasa. Tapi tetap harus niat puasa dan dicoba. Pada saat di tengah-tengah puasa gak kuat, baru boleh membatalkan puasa. Jadi tidak boleh mulai sejak awal pagi-pagi wis niat ora poso, itu tidak boleh. Jadi ketika di tengah-tengah memang tidak kuat itu baru boleh membatalkan puasa. Termasuk kategori ini rukhsah adalah bagi orang yang sakit
yang dari sakitnya itu tidak lagi bisa diharapkan kesembuhannya. Kalau ini yang terjadi, maka orang itu boleh membayar fidyah. Bayar fidyah kapan? Apa pagi-pagi wis meneh gak poso, isu-isu bayar fidyah? Tidak. Jadi bayarnya fidyah ketika waktunya sudah lewat. Sudah lewat, misalnya sore hari, ya begitu ya. Kemudian berikutnya ada hadis qudsi yang perlu kita renungkan. Firman Allah hanya saja diungkapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh gini dari Allah. Inna rabbakum yaqulu. Sak temene pangeran ira dawuh. Kullu hasanatin bi asyrati amsalihha. Saben-saben kebagusan iku bakal dibales kelawan 10 kali lipat, 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dzifin, sampai dengan 700 lipatan. Jadi setiap amal kebaikan itu di bulan puasa ini akan dibalas mulai 10 sampai 700 kali lipat, tergantung kadar bobot keikhlasan masing-masing orang. Lek misale oleh ngamal, nglakoni ibadah utawa sedekah utawa berbuat baik, itu keikhlasannya seberapa, itulah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, wasaumu li wa ana ajzi bihi. Sedangkan puasa li urusan ingsun Gusti Allah, wa ana lan utawi ingsun Allah ajzi bihi bakal bales marang poso iku. Ini kecuali amal yang dinamakan puasa. Kalau puasa ini tidak ada hitungannya, kecuali hitungannya itu terserah Gusti Allah. Maka dari itu ada nilai puasa itu yang sangat tinggi sekali nilainya, ada nilainya yang pas-pasan, bahkan ada puasa yang oleh Allah dinilai hanya sebagai mendapatkan lapar dan dahaga. Termasuk ini sebagaimana dinyatakan oleh Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsi. Pirang-pirang wong sing nglakoni poso, tapi poso sing dilakoni ku ora oleh manfaat apa-apa, ora ana gunane apa-apa, ora ana hasile apa-apa. Hasile mung oleh luwe karo ngelak tok. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Lah, puasa yang seperti apa yang seperti ini? Yaitu puasanya orang-orang yang hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi tidak bisa menjaga diri dari hal-hal yang bersifat larangan-larangan agama. Artinya betul dia puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi dalam kesehariannya dia membiarkan menuruti hawa nafsunya, matanya, lisannya, telinganya, dan seterusnya dibiarkan untuk melakukan kemaksiatan. Terusnya hadis wasaumu junnatun minan nari. Puasa itu sebagai tameng dari api neraka. Wala khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallahi, lebih harum
di sisi Allah. Min rihil miski dibandingkan bau minyak misik yang paling harum. Tapi yang mengukur ini adalah Allah. Kalau yang mengukur ini manusia, ya tidak tepat. Karena apa? Bau mulutnya orang yang berpuasa tentu sebersih-bersihnya orang berpuasa mesti mulutnya bau. Menurut manusia tentu kurang sedap. Tapi itu di sisi Allah itu dinilai jauh lebih harum dibandingkan dengan minyak misik. Dari hadis inilah para bapak ibu, orang yang sedang puasa itu kalau sudah siang itu dimakruhkan orang itu untuk berkumur. Kemu makruh. Lo ampune gak enak, iya makruh. Gak enak menurut menungso. Tapi menurut Allah lebih harum. Para bapak ibu sekalian, tinggal sedikit. Walis so tapi ojo anu, mari maca hadis ngene mari ngono lho, ambune baru ditutup-tutup nang koncone ya ojo. Ini tidak boleh. Ini hal-hal yang bersifat ruhaniyah. Walis imi farhatani, farhatun inda khina yuftiru wa farhatun khina yalqa rabbahu. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kapan kegembiraan itu? Farhatun khina yuftiru. Kegembiraan yang pertama yaitu ketika orang itu menjelang berbuka, rasane adem, rasane seneng, rasane tenang. Alhamdulillah wis meh maghrib. Nah, gitu ya. Ada kegembiraan, ketenangan. Wa farhatun khina yalqa rabbahu, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika orang itu nanti berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini beberapa poin yang saya sampaikan. Saya tidak menguraikan panjang lebar, saya hanya membacakan ayat dan hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena waktunya sangat terbatas, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan bacaan sholawat. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomin al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli